Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak sekali, terutama nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat Al-Quran, nikmat menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua dan yang lain adalah nikmat-nikmat yang besar yang seharusnya kita memandangnya sebagai nikmat yang seharusnya kita jaga terus, kita pupuk terus, kita syukuri terus dibandingkan nikmat-nikmat duniawi yang kita dapatkan. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membaca bersama salah satu karya dari imam besar Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah ta'ala. Beliau salah seorang murid besar Imam Syafi'i yang wafat tahun 219 Hijriah. Kita akan membaca bersama beberapa poin yang beliau tulis dalam kitab beliau yang berjudul Ushulus Sunnah. Sebagai muqaddimah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, bahwa akidah Islam itu landasannya adalah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' generasi salafus saleh. Landasan-landasan yang kuat, yang kokoh ya. Karena itulah akidah Islam itu akidah yang kokoh, akidah yang jelas, dan juga akidah yang terpelihara. Karena Al-Quran terpelihara, Sunnah juga terpelihara, demikian juga ijma'. Tidak akan mungkin kaum muslimin bersepakat di atas kesesatan, tidak mungkin. Nah, selanjutnya ketika orang berkeyakinan dengan akidah yang sumbernya Al-Quran, sumbernya hadis, dan juga ijma', maka dengan izin Allah Azza wa Jalla dia akan terpelihara dari kekufuran, terpelihara dari kesyirikan, juga terpelihara dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Jadi memang Al-Quran, Sunnah, dan ijma' itu ismah ya, penjaga bagi umat ini, sehingga nanti selamat dari penyimpangan-penyimpangan, selamat dari kesesatan-kesesatan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, para ulama dari kalangan kaum muslimin atau para ulama sudah menulis kitab-kitab akidah sejak dahulu kala. Mereka menuliskan kitab-kitab ya, yang berisi pokok-pokok akidah Islamiyah. Isinya ringkas, bukunya juga ringkas, tapi sangat padat, dan sumbernya jelas sekali dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para sahabat. Nah, tulisan-tulisan mereka atau kitab-kitab mereka ini berisi pokok-pokok ajaran akidah Islamiyah atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga orang yang mempelajarinya akan faham bahwa inilah akidah yang lurus, akidah yang benar, akidah yang hak. Sebagaimana juga dia akan faham ya, kalau yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis para ulama tersebut itu melenceng dari garis Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi para ulama, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, menulis kitab-kitab akidah ya untuk menjelaskan akidah Islamiyah, menjelaskan pokok-pokok akidah Islam yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, yang bisa menjadi pegangan umat untuk mengetahui akidah yang lurus dan sekaligus untuk mengetahui akidah yang melenceng. Dua manfaat sekaligus dalam tulisan-tulisan mereka. Walaupun ada di antara mereka yang memang menulis hal-hal yang berhubungan akidah untuk membantah golongan-golongan yang menyimpang. Saudara-saudariku rahimakumullah ta'ala, sebagian ulama ada yang menulis kitab akidah secara tersendiri, sebagian yang lain menyisipkan pembahasan akidah dalam kitab-kitab mereka. Nah, dahulu di antara judul yang sangat populer dalam pembahasan akidah adalah kitab-kitab yang berjudul As-Sunnah. Di dahulu ulama-ulama ketika menulis pembahasan akidah, mereka beri judul kitab-kitab mereka dengan As-Sunnah. Seperti kitab As-Sunnah Imam Al-Khalal ya. Atau dikasih judul Al-Iman di karya Imam Ibn Abi Syaibah rahimahullah, atau kitab Tauhid karya Imam Ibn Khuzaimah dan Ibn Mandah. Termasuk juga yang berjudul Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad, karya Imam Al-Humaydi yang akan kita baca bersama, atau karya Imam Ibn Abi Zamanin rahimahullahu jami'. Itu di antara judul buku-buku akidah di masa lalu. Biasanya itu atau kebanyakan tipis-tipis ya. Sebagian bersanad. Memang tipis, tapi itu tulisan ulama besar. Memang tipis, tapi itu kesimpulan yang diperlukan oleh umat Islam untuk mengetahui akidah yang lurus. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala, beliau adalah Abu Bakar Abdullah bin Zubair bin Isa Al-Humaydi Al-Qurashi Al-Makki. Di antara guru beliau adalah Imam Syafi'i rahimahullah, juga Imam Sufyan bin Uyainah, juga Imam Waqi'. Ini semua adalah orang-orang besar, ulama-ulama besar, imam-imam kaum muslimin. Sementara murid-murid beliau di antaranya adalah Imam Bukhari rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah, Imam Abi Dawud, dan yang lain-lain. Ulama besar berguru kepada ulama besar, memiliki murid-murid yang juga terhitung ulama-ulama besar di tengah kaum muslimin. Nah, bagaimana kedudukan ilmiah dari Imam Humaydi ini rahimahullah? Beliau seorang imam, seorang hafidz, seorang alul hadis, seorang yang terpercaya. Sudah dipuji Imam Ahmad rahimahullah dengan mengatakan, Al-Humaydi indana imamun. Humaydi itu menurut kami adalah seorang imam besar. Demikian juga dipuji oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Al-Humaydi imamu ahli hadis. Imam Humaydi adalah imamnya ulama hadis. Dua pujian ini sudah sangat cukup sekali untuk menunjukkan betapa tingginya kedudukan Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala. Dipuji Imam Ahmad bin Hanbal dan dipuji oleh Amirul Mukminin dalam hadis Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mari kita menyimak ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala perkataan beliau dalam kitab beliau yang berjudul Ushulus Sunnah. Kitab beliau judulnya Ushulus Sunnah, yang berisi pembahasan akidah Islamiyah.
Qala al-Imam al-Humaydi rahimahullahu ta'ala as-sunnatu 'indana an yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah wa anna dhalika kullahu qada'un min Allah 'azza wa jalla. Kata Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala bahwa as-sunnah, akidah, menurut kami yang kami dapatkan dari guru-guru kami adalah seseorang itu beriman kepada takdir yang baik atau buruk, yang enak ataupun yang pahit, dan dia mengetahui bahwa apa yang menimpanya itu tidak akan pernah meleset. Dan apa yang tidak ditakdirkan pada dirinya tidak akan pernah menimpanya. Dan sesungguhnya semuanya itu adalah qadha atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pernyataan beliau tentang takdir yang beliau tulis di awal kitab beliau ya. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Di sini Al-Imam Humaydi mengatakan as-sunnah indana, sunnah menurut kami. Ulama sudah menyampaikan bahwa kata-kata sunnah itu bisa bermakna macam-macam ya. Yang paling kita ketahui adalah sunnah yang artinya lawan dari wajib atau yang bukan wajib. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kemudian makna lain sunnah lawan dari bid'ah. Makna yang lain sunnah itu adalah semua yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Salah satu dasarnya adalah sabda Nabi SAW, man raghiba an sunnati, barang siapa tidak suka kepada sunnahku, falaysa minni, maka bukan dari golonganku. Ini diantara makna sunnah. Nah, kemudian ulama-ulama yang menulis dalam buku-buku akidah, mereka memiliki makna tersendiri tentang sunnah, yaitu keyakinan-keyakinan atau akidah-akidah Islamiyah yang lurus, yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka, yang didapat dari Al-Quran, sunnah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi kata sunnah di sini adalah keyakinan yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Bukan menurut dia, bukan menurut kami saja, bukan, tapi menurut guru-guru kami yang didapat dari guru-guru mereka dan seterusnya, lalu dari Nabi SAW. Karena akidah tidak diambil dari seseorang, kecuali kalau orang itu Nabi Muhammad SAW. Karena akidah itu dasarnya tadi sudah disampaikan, Al-Quran, sunnah atau hadis, dan ijma'. Tidak diambil dari orang per orang. Sumbernya bukan dari kata si A, kata si B, kata si Y, tidak. Tapi Al-Quran, hadis, dan ijma'. Lalu kemudian ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyimpulkan akidah-akidah Islam dalam kitab-kitab mereka ini. As-sunnatu indana, bahwa akidah menurut kami yang kami dapatkan dari guru kami, an yu'mina ar-rajul bil qadri khairihi wa syarrihi, bahwa seseorang laki-laki ataupun perempuan ya mengimani dengan takdir yang baik ataupun yang buruk, yang enak ataupun yang pahit. Berarti apa? Semuanya sudah Allah takdirkan. Tidak ada sesuatu kecuali yang terjadi di sini, di alam semesta ini, kecuali sudah Allah takdirkan semuanya. Karena Allah itu penguasa alam semesta, Rabbul Alamin, kekuasaannya mutlak, maka semuanya itu pasti terjadi karena kehendak Allah dan sudah Allah tentukan. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini luput dari takdir Allah, atau tidak ditakdirkan Allah, tidak mungkin.
Semuanya sudah ditakdirkan. Tinggi badan, warna kulit, kesehatan atau sakit, hidupnya seseorang, matinya seseorang, keadaan ekonomi, musibah atau anugerah, dan lain sebagainya. Termasuk siapa yang nanti jadi penghuni surga ataupun yang menjadi penghuni neraka. Semuanya sudah Allah Ta'ala takdirkan. Tapi takdir itu tidak ada yang kita ketahui, kecuali kalau sudah terjadi. Karena itu ulama menyampaikan takdir itu sirrullah al-maktub. Takdir itu rahasia Allah yang tersembunyi. Akan kita bahas nanti ya. Jadi di kalimat pertama, seseorang mempercayai atau mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua sudah Allah takdirkan, bahkan jauh-jauh hari sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana, bi 50,000 sana. Allah sudah menulis ya, takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang hadir di sini sudah Allah takdirkan sejak dahulu kala. Yang punya niat ke sini kemudian ada uzur juga sudah Allah takdirkan. Cuaca hari ini begini juga sudah Allah takdirkan. Alhamdulillah tidak hujan. Jadi semua sudah Allah takdirkan, yang baik ataupun yang buruk. Nah, dalam kondisi ini, dalam ketetapan ini, seorang hamba harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai keadaan yang sedang dihadapi. Takdirnya baik, ya dia bersyukur kepada Allah. Takdirnya menurut dia tidak baik, ya dia beribadah dengan sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup tidak lepas dari sabar dan syukur. Hidup tidak lepas dari ujian dan anugerah, walaupun semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya orang tidak merasa diuji kalau dapat duit. Alhamdulillah, syukur. Saya dapat rezeki. Punya mobil, punya macam-macam ya. Kapan merasa diuji? Kalau pas kena musibah. Tapi hakikatnya semuanya adalah ujian dan dunia ini adalah tempat ujian. Namun kita sekarang berjalan sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi SAW. Beliau menyebutkan dalam hadis ya, ketika ditanya Malaikat Jibril alaihissalam, apakah iman itu? Beliau menyampaikan, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan kemudian kepada takdir ya. Beliau menyebutkan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Dan ini menurut pandangan manusia. Tapi kalau Allah, semua ketetapannya itu baik. Ketetapan takdir ataupun ketetapan syariat, semuanya baik. Kalau ketetapan syariat ya, sudah banyak orang paham ya. Syariat Allah itu sempurna. Ajaran yang Allah berikan atau sampaikan kepada Nabi SAW itu mulia, baik, membawa kebaikan dan juga mendatangkan perbaikan. Agama yang sesuai dengan ilmu, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan hikmah, sesuai dengan fitrah manusia. Nah, sementara dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kadang kita ini masih belum meyakini kalau semuanya itu pasti baik sebenarnya. Nah, supaya orang itu mudah memahami kalau itu baik, mari kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang buruk menimpa kita, mari kita husnudzan, berprasangka baik kepada Allah taala, supaya kita langsung sabar, supaya kita langsung mendekat kepada Allah, tadhur kepada Allah, berdoa semoga Allah mengangkat ujian ini, mengangkat musibah ini.
Jadi hakikatnya ada kebaikan-kebaikan dalam seluruh takdir yang baik supaya orang bersyukur, tidak lupa diri bahwa anugerah yang didapatkan itu tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang dia berusaha dan seterusnya, tapi dia harus meyakini Allah lah yang memudahkan dia mendapatkan rezeki. Allah lah yang mendatangkan anugerah bagi dirinya. Nah, kita itu apa sih ya? Kekuatan kita ya terbatas, ilmu kita terbatas. Rencana-rencana yang kita buat ya tetap terbatas ya. Demikian juga ketika seseorang ditimpa musibah ya, di situ ada manfaat-manfaat yang besar bagi hamba yang beriman kepada Allah dan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. As-sunnatu indana an yu'mina ar-rajulu bil qadari khairi wa syarri, hulwihi wa murri. Wa akidah yang kami dapatkan dari guru-guru kami adalah seseorang itu mengimani takdir yang baik ataupun yang buruk, yang enak ataupun yang pahit, yang enak ataupun yang pahit ya. Ini keterangan lanjutan ya, sama ya, antara baik dengan manis ya, atau buruk dengan pahit ya. Wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'a. Dan hendaknya seseorang itu tahu dengan pengetahuan seyakin-yakinnya bahwa yang menimpanya tidak akan pernah meleset, karena kekuasaan Allah itu mutlak, kehendak Allah itu mutlak, pasti terjadi. Walaupun orang sudah hati-hati, walaupun orang sudah dijaga, direncanakan semuanya, tapi kalau sudah ditentukan Allah, dia kena musibah, kena kegagalan, tidak akan pernah meleset. Demikian juga kesuksesan, keberhasilan, naik pangkat, keberuntungan dan lain-lain, kalau sudah Allah Ta'ala tetapkan, maka tidak akan salah orang ya. Tidak akan salah mendatangi orang. Jualan bisa ditiru, rezeki nggak bisa ditiru katanya. Sama-sama jualannya yang satu Allah takdirkan laris, yang satu biasa-biasa saja. Nah, itu semua tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma akhta'ahu, dan apa yang tidak Allah takdirkan, lam yakun liyusibah, maka tidak akan pernah menimpanya atau datang kepada orang tersebut. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menanamkan akidah beriman kepada takdir pada sepupu beliau Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Hadisnya ada di Arba'in Nawawi. Wa'lam anna al-ummata law istama'u ala yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in kataballahu lak. Ketahuilah wa Ibnu Abbas, ketahuilah dengan seyakin-yakinnya, kalau seluruh manusia itu bersatu, berkumpul semuanya untuk memberimu manfaat, maka mereka tidak bisa memberikan kecuali hanya yang sudah Allah tetapkan saja. Walaupun semuanya berkumpul, mungkin saja orang itu gagal, sudah sepakat untuk memberi sesuatu ke orang lain, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkannya, maka bisa gagal, maka akan gagal. Nah, sebaliknya kalau seluruh umat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummah law istama'a ala an yadhurruka bi syai' lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Ketahuilah kalau umat, semua manusia itu bersepakat untuk mencelakaimu, mereka tidak bisa mencelakaimu kecuali Allah menakdirkannya.
Kalau tidak, ya tidak. Ada orang yang ingin menculik misalnya, tapi Allah takdirkan orang itu selamat. Selamat. Kita sekarang di bulan Oktober, ada yang selamat dari pahlawan revolusi. Padahal sudah diincar, sudah disergap atau sudah dikepung, tapi Allah Ta'ala takdirkan beliau selamat. Selamat. Atau ada yang sudah ditangkap kemudian ditakdirkan selamat, maka selamat. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala yang semuanya berhubungan dengan kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, pasti terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan pernah terjadi. Kehendak Allah itulah yang berkuasa di alam semesta ini. Yang terjadi di alam semesta ini, atau yang berjalan di alam semesta ini. Kehendak Allah, iradah Allah. Maka seseorang yang beriman kepada takdir Allah itu harus meyakini bahwa segala sesuatu itu sudah Allah ketahui, segala sesuatu sudah ditulis, ya, tidak akan keluar dari yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah. Kemudian Allah lah yang menciptakan, yang mengadakan semua yang ada di alam semesta ini. Bukan manusia yang menciptakan, bukan manusia yang mengadakan. Allah yang menciptakan dan mengadakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Perkataan Imam Al-Humaydi ini, hendaknya seseorang mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset dan apa yang tidak ditakdirkan tidak akan pernah menimpa. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Innaka lan tadhuqa ta'ma halawatil iman hatta ta'lam annama asabaka lam yakul yusibak, annama asabaka lam yakul yukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakul liyusibak." Engkau tidak akan merasakan manisnya hakikat iman sampai engkau mengetahui dengan seyakin-yakinnya yang menimpamu atau yang datang kepadamu itu tidak akan pernah meleset. Yang Allah takdirkan tidak akan pernah meleset, ya, takdirkan kepadamu tidak akan pernah meleset. Dan yang tidak Allah takdirkan kepadamu tidak akan pernah mendatangi dirimu, entah itu anugerah ataupun musibah. Karena itulah di antara buah dari iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla adalah i'timad. Orang itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya, ya. Setelah dia berusaha dan ikhtiar. Dan dia akan selalu tuma'ninah, selalu tenang, ya. Bawaannya tenang, kenapa? Semua yang sudah Allah takdirkan. Kalau terjadi sesuatu tidak mengenakan, ya berarti sudah Allah takdirkan. Saya nggak bisa apa-apa. Sehingga ulama mengatakan al-hadaru la yadfa'ul qadar. Kewaspadaan itu, kehati-hatian itu tetap saja tidak bisa menolak takdir. Betul atau tidak? Hati-hati jalan di tempat yang licin. Si A selamat alhamdulillah. Si B kepleset. Si A padahal nggak terlalu hati-hati, mencolot-mencolot gitu, selamat alhamdulillah. Si B hati-hati tapi pas ngidak yang diinjak adalah lumut misalnya, lumutnya tebal, langsung tergelincir. Itulah takdir. Tapi kita disuruh untuk ikhtiar. Wa anna kullahu qadha' min Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala sesuatu itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya sudah Allah takdirkan.
Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami bahwa segala sesuatu sudah kami ciptakan dengan dasar takdir. Jadi segala sesuatu itu adalah qadha dari Allah Ta'ala atau ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang luput atau lolos dari ketetapan Allah. Tidak ada. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Setelah seseorang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang mantap bahwa segala sesuatu sudah Allah tulis, segala sesuatu Allah kehendaki dan tidak ada yang terjadi alam semesta ini kecuali Allah kehendaki. Setelah dia mengimani seperti ini tanpa ada keraguan apalagi sampai pengingkaran, ya, keimanannya kepada takdir itu tidak bertentangan dengan perintah untuk usaha. Karena takdir itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu kecuali sudah terjadi. Sementara kita diperintahkan syariat untuk usaha. Usaha apa? Usaha dalam masalah dunia dan juga masalah akhirat. Tidak ada istilah, kok kamu tidak kerja? Oh, saya nunggu takdir Allah. Semoga ada orang datang membawa 1 miliar. Nggak bisa. Ini bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akal sehat. Orang yang punya akal sehat nggak akan berkata begitu. Duduk, kok dapat uang. Nggak ada seperti itu. Walaupun mungkin bisa. Tiba-tiba ada yang ngasih. Tapi itu kan di luar kebiasaan. Akal sehat orang akan mendorong dia untuk berusaha. Orang yang akalnya sehat akan mencela orang yang pengangguran. Kamu sudah punya anak istri kok nganggur, gak kerja. Tercela. Demikian juga seseorang itu harus berusaha untuk akhiratnya nanti. Tidak berpangku tangan. Nah, semoga saya takdirnya ahlu surga lah. Dari mana kita tahu? Tidak ada yang tahu. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa semua sudah ditulis, tempat kembalinya nanti di surga atau di neraka, maka para sahabat bertanya, afala nattaqil ala kitabina? Kenapa kita tidak bergantung pada catatan takdir kita saja Rasulullah? Kalau sudah masuk, ditakdirkan masuk surga, ya sudah. Tidak usah capek-capek. Wong takdirnya nanti masuk surga. Kalau ditakdirkan masuk neraka, ya buat apa berbuat baik? Nah, pertanyaan seperti ini pertanyaan yang dijawab Nabi SAW dengan jawaban i'malu, teruslah beramal, berbuatlah untuk kebaikan duniamu, apalagi untuk urusan akhirat. Karena setiap orang akan dimudahkan menuju takdirnya nanti. Setiap orang akan dimudahkan untuk menuju takdirnya nanti. Walaupun langkah-langkahnya, usahanya juga tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu takdir kita. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Kenapa ada orang sesat? Kenapa ada orang soleh? Kenapa ada orang jahat? Kenapa ada orang yang baik? Walaupun semua itu ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebab yang meliputi diri orang tersebut, ya. Si A kalau diajak kebaikan moh gitu ya. Atau dia suka sekali menjajakan liberalisme misalnya. Terus diajak kemana-mana dia cerita tentang semua agama sama, semua agama sama, semua agama sama.
tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membaca hadis, tidak mau membaca buku-buku agama. Sementara si A atau sementara orang lain rajin baca Al-Quran, rajin datang majelis ilmu, rajin belajar dan seterusnya. Maka si A jadi orang baik, si B tidak baik. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka ini memilih untuk menyimpang, maka Allah taala menyimpangkan hati mereka. Jadi ada perbuatan hamba dahulu. Falamma zaghu, mereka memilih untuk zaig. Sudah tahu kebenaran tapi ingin menyimpang. Tahu al-haq tapi ditolak, diingkari. Maka Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan atau menyesatkan mereka. Nah, sebagaimana dalam urusan dunia, ketika orang mau sukses ya harus berusaha ya. Tanya kepada orang yang sudah sukses, baca buku, beli buku. Demikian juga orang yang mau sukses untuk akhiratnya ya harus beramal soleh. Sama-sama harus punya modal, sama-sama harus ikhtiar. Mau punya anak tapi enggak menikah, dari mana? Mau udah punya ilmu, jadi orang alim tapi enggak pernah belajar. Ya tidak bisa. Bagaimana seseorang mau masuk surga kalau dia tidak beramal soleh? Mimpi di siang bolong. Jadi semua itu, ikhwan uhad fillah rahimahullah ta'ala, ada sebab-sebabnya. Walaupun sebab itu juga tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah ada kisah, ada orang yang murtad misalnya. Ada orang hidup di tengah kaum muslimin tapi kemudian murtad. Kira-kira apa sebabnya? Kalau ditelusuri, nanti gak akan paham. Oh, pantas. Misalnya kumpulannya dengan orang-orang tidak baik, kumpulannya dengan orang-orang non-muslim, kumpulannya bacaannya bacaan buku-buku ateis. Pantas kemudian dia menjadi orang yang tersesat. Jadi ada sebab-sebabnya. Walaupun sebab itu juga dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang merasa dialah yang melakukannya. Jadi keimanan kepada takdir juga tidak boleh menjadikan orang itu bahwa dirinya merasa terpaksa dalam melakukannya. Tidak ada seperti itu. Jadi kalau yang pertama tadi iman kepada takdir harus tetap usaha untuk urusan dunianya dan juga urusan akhiratnya. Iman kepada takdir juga bukan berarti seseorang itu menjadikan dia terpaksa. Ada nggak yang terpaksa datang ke sini? Tidak ada. Ada nggak yang dipaksa untuk tidak hadir di sini? Juga tidak ada. Ketika orang pergi ke pasar, ditanya, ada nggak yang memaksa jenengan pergi ke pasar? Insya Allah nggak ada yang memaksa mereka untuk itu. Tapi ketika seseorang itu sakit, kedinginan, gemetar, nah gemetarannya itu di luar kendali dia. Jadi orang sudah bisa membedakan kapan dia terpaksa dan kapan dia tidak terpaksa. Tapi hakikatnya ketika hidup di dunia ini, mau kemana ya, dia itu sesuai dengan keinginannya sendiri. Sesuai dengan ikhtiarnya. Masuk warung ya, dahar apa pak ya? Oh pecel aja gitu kan. Itu kan ikhtiar, pilihan ya. Minumnya apa pak? Ini. Tapi pilihan-pilihan kita, usaha-usaha kita itu nanti tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang sudah usaha dengan sebaik-baiknya, kalau Allah taala menakdirkan tidak berhasil, ya tidak berhasil. Bukan berarti Allah menzalimi dia,
tapi supaya orang ini terus ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang takdir seperti itu tidak enak. Tapi kita ini, posisi kita itu siapa? Posisi kita itu hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang Maha Kuasa. Maka harus menerima takdirnya. Dan kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan keadaan yang menimpanya. Baik ya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, tidak lupa diri, tidak lupa daratan, tidak sombong, tidak angkuh, ya, tidak seperti Qarun ya, yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Saya dapat anugerah ini karena saya berhak mendapatkannya. Itu diantara makna tafsir ayat tersebut ya. Saya dapat ini karena saya berhak mendapatkannya. Kalau orang sekarang bagaimana? Rezeki anak soleh. Berarti menganggap dirinya sudah baik ya. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Harus ada ikhtiar, ada usaha. Kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga bagian dari usaha. Terus menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah ya. Kalau berhasil alhamdulillah, orang bersyukur, mengakui bahwa keberhasilan itu tidak lepas dari bantuan Allah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kemudian menggunakan ya uangnya atau nikmatnya itu sebesar-besarnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya hasilnya lain, dia langsung bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun manusia ada di bawah aturan Allah, kemudian ketetapan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu taala. Perkataan Imam Al-Humaydi rahimahullah ini, apabila seseorang memahaminya dengan baik, kemudian meyakininya dengan baik, akan menjaganya dari keyakinan-keyakinan yang keliru dan melenceng dalam masalah takdir. Tadi di awal sudah disampaikan ya, ulama Islam menulis kitab-kitab akidah untuk menjelaskan pokok-pokok akidah Islam agar dipegangi kaum muslimin, sekaligus juga menerangkan kepada mereka yang enggak begini salah. Yang tidak seperti ini bukan ahlus sunnah. Yang tidak seperti ini keliru. Nah, perkataan Imam Al-Humaydi ini bisa menjadi pedoman bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengetahui akidah yang lurus dalam masalah takdir, bahwa kita harus beriman kepada takdir, semuanya sudah Allah tulis, semuanya pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita akan selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari keyakinan-keyakinan keliru dalam masalah takdir. Yang pertama adalah Al-Qadariyah. Golongan Qadariyah yang menganggap bahwa segala sesuatu terjadi sendiri tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan juga tanpa Allah mengetahuinya. Tiba-tiba terjadi. Nah, golongan ini ikhwani wa akhwati fil rahimakumullah taala sudah muncul di akhir-akhir masa sahabat radhiyallahu anhu ajma'in ya. Dimotori atau digagas oleh seseorang bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani dari Basrah, dari Irak ya. Ada dua orang tabi'in, Yahya bin Ya'mar dan kawannya ya, pergi ke Mekah untuk umrah atau haji dan ingin bertemu dengan seorang sahabat Nabi untuk menanyakan masalah perkataan Ma'bad al-Juhani tadi, bahwa Allah qadar, tidak ada takdir. Nah, kemudian mereka dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma.
Ini salah satu petunjuk ya, kalau orang punya kemauan baik, ingin thalabul ilmi, insya Allah akan Allah mudahkan untuk bertemu dengan seorang alim. Niatnya jelas, dari Basrah, dari Irak sana, pergi umrah atau haji, punya niat lain untuk mencari tahu bagaimana sih pemikiran dari Ma'bad al-Juhani tersebut ya. Maka mereka dapat taufik untuk bertemu dengan Abdullah bin Umar. Kemudian Yahya bin Amr berkata atau bertanya kepada Ibnu Umar ya. Disampaikan, lalu Ibnu Umar mengatakan bahwa saya ini berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Langsung menyampaikan al-bara, putus hubungan dengan mereka. Ini salah satu sikap terhadap orang yang keliru. Putus hubungan kepada mereka, tidak mau dikait-kaitkan dengan mereka. Walaupun berhubungan ya untuk menasihati. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyampaikan hadis yang dia dapatkan dari bapaknya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis Jibril. Hadis ini merupakan hadis pertama dalam Sahih Muslim. Maka sampaikanlah bahwa saya mendengar dari Umar bin Khattab tentang hadis Jibril. Di situ ada Islam, ada iman, ada ihsan, dan juga ada tanda-tanda hari kiamat. Kemudian di akhir perkataannya, Abdullah bin Umar mengatakan bahwa mereka ini Allah tidak akan menerima infak mereka walaupun sebesar gunung Uhud, emas gunung Uhud, sampai mereka beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada satu sikap yang jelas ya. Ada kesalahan, ada penyimpangan, orang harus ambil sikap. Saya nggak mau bersama mereka dan nggak mau dikait-kaitkan dengan mereka. Masalah menasihati itu urusan yang lain. Harus menjaga jarak, harus mengikrarkan saya berlepas dari mereka. Jadi di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, umat Islam mendapatkan pelajaran yang bagus sekali dari kisah ini. Percakapan antara dua tabi'in dengan seorang sahabat yang termasuk ulama di kalangan sahabat. Bahwa mengingkari takdir atau menganggap tidak ada takdir itu keyakinan yang keliru. Keyakinan kufur ya. Tidak akan diterima sedekah seseorang kalau dia tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita butuh para sahabat untuk memahami ajaran-ajaran agama ini. Sementara golongan yang lain yang menyimpang adalah Jabriyah yang menganggap kita ini seperti terpaksa. Manusia itu terpaksa dalam melakukan segala hal di dunia ini. Layaknya kapas yang diterbangkan oleh angin. Enggak bisa mengendalikan diri. Kira-kira benar apa tidak? Tadi sudah disinggung sedikit ya. Perkataan seperti ini tidak sesuai dengan akal sehat dan juga syariat. Karena manusia merasakan dirinya itu memiliki kebebasan. Bisa memilih. Memilih apa saja. Memilih suami, memilih istri. Memilih pekerjaan, memilih baju, memilih makanan, memilih apa macam-macam. Selama tidak dilarang oleh syariat. Tapi kadang-kadang pilihan itu tidak berhasil. Pilihan itu tidak bisa diwujudkan. Maka dengan realita yang ada pada manusia, pemahaman tersebut tertolak. Pemahaman Jabriyah tertolak. Sementara pemahaman Qadariyah tertolak dengan nas ya. Dari Al-Quran,
dalil sunnah menolak itu semua. Bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Mari kita baca kembali perkataan Imam Al-Humaidi rahimahullah ya, yang terdiri dari 4 kalimat kurang lebih ya. Dalam masalah takdir ini, bahwa seseorang beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk, yang enak ataupun yang pahit, kemudian mengetahui dengan seyakin-yakinnya apa yang datang kepada dirinya, apa menimpa dirinya tidak akan pernah meleset, dan apa yang tidak ditakdirkan tidak akan pernah mendatanginya atau tidak pernah menimpanya, dan segala sesuatu itu semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Takdir Allah taala berhubungan dengan ketetapan Allah dan juga kehendak Allah, perbuatan Allah yang pasti ada hikmahnya. Maka tidak sebatasnya orang itu menanyakan atau mempermasalahkannya ya. Kok begini, kok enggak begitu? Karena Allah Ta'ala sudah berfirman, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tidak mintai pertanggungjawaban atas apa yang Allah perbuat. Wa hum yus'alun, mereka itulah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka perbuat di dunia ini. Maka dari itu, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, mari kita tanamkan dengan baik keimanan ini kepada dalam hati kita, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu itu sudah Allah takdirkan. Segala sesuatu itu pasti kehendak Allah taala. Dan kehendak Allah taala itu pasti ada hikmahnya. Maka mari kita sikapi dengan baik sesuai yang sudah ditentukan syariat, ditentukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bersyukur kalau mendapatkan nikmat atau anugerah, dan bersabar ketika harus menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan menjadi kajian rutin untuk pekan kedua itu ya. Pekan kedua setiap bulannya insyaallah taala. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua, menambah keimanan bagi kita semua, serta semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal saleh sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.